Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan model penerapan balance scorecard pada penjualan kuota. Pada penjualan kuota menggunakan model balance scorecard, ini dapat memberikan sejumlah manfaat strategis bagi penjualan kuota. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama itu pengukuran kinerja yang holistik. Dengan menggunakan 4 perspektif utama balance scorecard: finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan dapat mengukur kinerja penjualan secara menyeluruh. Ini membantu untuk memahami dampak kepuasan dan aktivitas pada seluruh organisasi. Yang kedua itu fokus pada prioritas strategis. Balance scorecard membantu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas strategis dalam penjualan kuota. Dengan menetapkan indikator kinerja yang relevan, dapat fokus pada aspek-aspek yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target penjualan. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap pelanggan. Melibatkan perspektif pelanggan dan balance scorecard memungkinkan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tingkat kepuasan pelanggan. Ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi penjualan yang lebih sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang keempat, identifikasi dan perbaikan ketidakseimbangan. Dengan memonitor KPI dari berbagai perspektif, dapat mengidentifikasi ketidakseimbangan dalam kinerja penjualan. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategis agar mencapai hasil yang lebih seimbang. 5. Pembelajaran dan pengembangan karyawan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam balance scorecard dapat mendorong pengembangan karyawan dan peningkatan kompetensi. Tim penjualan dapat harus belajar dari pengalaman dan meningkatkan keterampilan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keenam, pengambilan keputusan yang terinformasi. Data yang dihasilkan oleh balance scorecard memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Manajemen dapat merespons secara cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan memperbaiki strategi penjualan dengan baik. Yang ketujuh, transparansi kinerja. Balance scorecard menciptakan transparansi dalam kinerja penjualan, baik di tingkat individu maupun tim. Ini dapat memotivasi karyawan dengan memberikan pandangan yang jelas tentang kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. 8. Peningkatan efisiensi operasional. Dengan fokus pada perspektif proses internal, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mencakup perbaikan dalam rantai pasok, manajemen inventaris, atau proses penjualan itu sendiri. Dengan demikian, penerapan model balance scorecard pada penjualan kuota dapat membantu perusahaan untuk mencapai keseimbangan dan kesuksesan jangka panjang melalui pemahaman yang lebih baik, pengukuran kinerja yang holistik, dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Penerapan model balance scorecard pada penjualan kuota dapat memberikan sejumlah manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan fokus dan visibilitas terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja penjualan, seperti kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan pengembangan produk. Selain itu, dengan menggunakan balance scorecard dapat mengukur dan menganalisis kinerja penjualan dari berbagai perspektif, seperti finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini membantu dalam mencapai keseimbangan antara aspek-aspek kritis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja secara menyeluruh, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menjaga agar tujuan penjualan sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Febriani. Saya Dina Febriani, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada 4 perspektif pengukuran kinerja pada penjualan paket data dengan pendekatan balance scorecard. Yang pertama itu ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan difokuskan pada bagaimana penjual memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Dan yang kedua ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu untuk tujuan intensif. Perspektif pelanggan dan pertumbuhan memfokuskan pada kemampuan manusia.
Tolak ukur itu juga kunci untuk menilai kinerja manajer atau kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Dan yang ketiga ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian penting dalam pengukuran kinerja pada penjualan paket data dengan pendekatan balance scorecard. Karena ukuran keuangan merupakan dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Dan yang terakhir ada perspektif proses bisnis internal. Dalam proses bisnis internal, penjual harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting untuk melakukan bisnis dengan baik, karena proses internal tersebut mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen. Adapun 3 bisnis tahapan dalam proses bisnis internal, yaitu 1. Inovasi. Inovasi yang dilakukan dalam bisnis biasanya dilakukan oleh bagian riset dan pengembangannya. Dan yang kedua ada proses operasi. Tahapan ini merupakan tahapan di mana bisnis tersebut berupaya untuk memberikan solusi kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, proses penyampaian produk atau jasa pada pelanggan. Aktivitas penyampaian produk atau jasa pada pelanggan meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk atau jasa yang berupaya memberikan manfaat tambahan kepada pelanggan yang telah membeli produknya, seperti layanan pemeliharaan produk, layanan perbaikan kerusakan, layanan penggantian, cadangan, dan perbaikan pembayaran. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu karyawan. Kepuasan karyawan sangat penting karena merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, daya tanggap, dan pelayanan kepada pelanggan. Juga produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan merupakan hasil dari pengaruh target, peningkatan keahlian moral, inovasi, perbaikan proses internal, dan tingkat kepuasan konsumen. Di dalam menilai produktivitas, setiap karyawan dibutuhkan pemantauan secara terus-menerus. Dan ada juga retensi karyawan, yang merupakan kebetahan karyawan bekerja yang dimaksud dalam jangka waktu yang cukup dan lama. Dan yang kedua, kemampuan sistem informasi, di mana usaha bisnis perlu memiliki prosedur informasi yang sangat mudah dipahami dan mudah dijalankan. Dan yang ketiga, motivasi, pemberdayaan, dan pensejajaran. Keberhasilan aspek ini bisa dilihat dari jumlah saran yang diimplementasikan dan tingkat kemampuan karyawan untuk mengetahui visi dan misinya. Sampai di sini saja penjelasan tentang pengukuran kinerja pada penjualan paket data dengan pengukuran balance scorecard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.